Assalamualaikum, selamat datang di channel Raja Weton, channelnya segala prediksi. Mohon dukungan kepada semua teman-teman untuk memberikan like dan komentar yang membangun. Terima kasih dan selamat menonton. Kali ini kita akan membahas tentang perjalanan Timnas Futsal Putri Indonesia yang selalu memberikan kejutan untuk tim-tim besar seperti Thailand dan Australia dalam ajang AFF Women's Futsal 2026. Oke, yuk kita bahas sesuatu yang lagi seru banget. Hari ini kita bakal ngupas tuntas cerita di balik kebangkitan Garuda Pertiwi alias Timnas Futsal Putri Indonesia. Ini bukan cuma soal futsal, tapi ini soal semangat, taktik cerdas, dan bukti kalau semangat Garuda itu gak kenal gender. Nah, ini dia. Kalimat ini tuh benar-benar jadi inti dari semua obrolan kita. Jadi ini bukan lagi soal, oh mainnya bagus, tapi ini tentang pasang standar baru. Mereka seolah bilang, hey, semangat juang yang kalian banggakan di tim putra, kami juga punya, dan gak kalah membara. Oke, kita mulai dari awal. Gimana sih semangat ini bisa benar-benar kelihatan dan bikin semua orang notice? Karena ini bukan kejadian satu malam, ini adalah awal dari sebuah era baru. Panggungnya itu di sini, AFF Women's Futsal Championship 2026. Di turnamen inilah skuad putri kita tampil beda banget. Mereka main tanpa rasa takut sama sekali. Mereka datang bukan cuma buat jadi peserta, tapi mereka datang buat ngasih pernyataan. Terus, apa sih inti dari semangat baru ini? Nah, ini bisa kita pecah jadi 3 hal. Pertama, mentalitas yang pantang nyerah, nggak mau kalah sebelum peluit akhir. Kedua, determinasi yang bisa dibilang ganas. Dan yang terakhir, semangat juang yang nggak ada habisnya. Kualitas-kualitas ini kan yang sering banget kita lihat dan puji dari Timnas Putra. Nah, sekarang Garuda Pertiwi nunjukin mereka juga punya itu semua. Tapi kan semangat aja nggak cukup ya, harus ada pembuktian di lapangan. Dan mereka membuktikannya dengan cara yang paling keren, ngelawan 2 tim raksasa futsal. Nah, disinilah ceritanya jadi makin menarik. Pertama, lawannya Australia. Kita semua tahu Australia itu unggul banget fisiknya, badannya gede-gede. Terus Indonesia di mana ngelawannya? Nah, ini cerdasnya. Mereka nggak ngadu fisik. Justru mereka pakai kecepatan, kerjasama tim yang solid banget, dan yang paling penting, pressing ketat yang super disiplin dari menit awal. Ritme main Australia jadi rusak total. Habis Australia, ketemu lagi sama rival bebuyutan di Asia Tenggara, Thailand. Wah, ini pertandingannya pasti panas. Thailand, yang notabene rajanya futsal ASEAN, dibuat frustrasi. Kenapa? Karena strategi Indonesia lagi-lagi pinter. Mereka bangun pertahanan yang rapat banget, kayak tembok yang susah ditembus. Sambil bertahan, mereka sabar banget bangun serangan balik yang terukur. Jadi, poin pentingnya di sini adalah ini bukan cuma soal semangat membara, tapi juga soal strategi yang matang. Yuk, kita bedah lebih dalam lagi, gimana taktik cerdas mereka jadi kunci kemenangan. Tapi sebelum ke taktik, kita harus pahami dulu fondasinya, yaitu apa yang disebut mental baja. Ini istilah yang pas banget buat ngegambarin psikologi mereka. Mental baja itu keyakinan pada diri sendiri yang nggak goyah, yang bikin mereka bisa ngadepin lawan sekuat apapun tanpa gentar dan tetap fokus sama game plan. Dan ini dia formula suksesnya, resep rahasianya. Pertama, pressing agresif. Dari menit pertama, lawan langsung dihajar, gak dikasih nafas buat ngembangin permainan. Kedua, transisi secepat kilat. Begitu dapat bola, langsung serang balik, bikin lawan kaget. Dan ketiga, yang paling krusial, pertahanan super disiplin. Gak ada celah, semua ruang ditutup. Kombinasi 3 hal ini bikin mereka jadi lawan yang nyebelin banget buat dihadapi. Semua pencapaian ini, semua strategi ini, akhirnya membawa kita ke satu kesimpulan yang bikin kita semua optimis. Penampilan mereka di turnamen itu bukan sekedar catatan kemenangan biasa, tapi itu adalah sebuah titik balik. Nah, ini dia pesan utamanya. Timnas Futsal Putri Indonesia itu udah naik kelas. Mereka bukan lagi tim yang datang cuma buat meramaikan turnamen. Status mereka sekarang sudah berubah. Dan ini ngelanjutin poin tadi. Dengan modal kepercayaan diri yang tinggi dan mental baja yang kita bahas, Garuda Pertiwi sekarang jadi kekuatan yang benar-benar harus diwaspadai. Mereka adalah ancaman yang nyata. Jadi, kita tutup pembahasan ini dengan satu pertanyaan reflektif. Dengan fondasi sekuat ini dan masa depan yang kelihatan cerah banget, pertanyaannya bukan lagi apakah mereka akan sukses, tapi seberapa tinggi mereka akan terbang. Sesuatu yang menarik banget buat kita tunggu jawabannya kan?